Kabar baiknya adalah anak-anak otak kanan adalah anak-anak yang menyukai tantangan. Maka sahabat Sang Jiwa, di sesi parenting kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana mendidik anak otak kanan. Tentu Anda bertanya, emang otak anak banyak ya macam-macam? Kalau ayah bunda yang pernah mengikuti kelas saya di aktivasi otak tengah, biasanya ada sesi khusus saya menjelaskan bagaimana fungsi dan peran otak ini masing-masing. Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah, ada lagi otak emosi namanya. Tapi hari ini, kenapa saya tertarik untuk membahas tentang otak kanan? Ini untuk merespon banyak sekali surat-surat yang masuk ke surel kami, atau untuk merespon ibu-ibu yang merasa bahwa anaknya mendapat labeling dari guru di sekolah yang mengatakan bahwa anaknya nakal, atau mohon maaf, anak ibu cocoknya sekolahnya di sekolah luar biasa. Dan banyak orang tua yang tidak siap untuk menerima penyampaian-penyampaian seperti itu. Dan kenapa penting saya menjelaskan tentang otak kanan? Karena studi kami dari Yayasan Maria Moe Peduli memperlihatkan dari 10 anak-anak dalam 5 tahun terakhir, 8 orang anaknya adalah anak-anak dengan kemampuan otak kanan yang aktif. Berikut ini saya ingin menjelaskan bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah anak saya masuk dalam kategori otak kanan ini, atau otak kiri, atau otak tengah, atau otak emosi misalnya. Nah, saya ingin kemukakan beberapa karakteristik atau ciri khas anak-anak yang otak kanan. Pertama adalah mereka punya kesulitan dalam mengeja suku kata. Ya. Kesulitan ini dalam arti jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Lalu kemudian mereka lebih sulit untuk membaca ketimbang anak-anak seusianya. Lalu kemudian yang sering sekali terjadi, anak-anak sulit sekali membedakan antara huruf B dan huruf D, babi dan dadu, gitu ya. Dan saya kira Anda sering temukan ini. Lalu kemudian hal berikut yang paling kelihatan juga pada anak-anak ini adalah mereka lebih suka ujian lisan daripada ujian tertulis. Sehingga banyak guru yang memberi penilaian kepada anak ayah bunda yang kebetulan otak kanan ini sebagai anak yang tidak mau ikut perintah, tidak mau menulis, tidak mau menjawab ujian. Ya, kalau ujian lisan, dia akan jauh lebih nyaman dan dia biasanya akan jauh lebih detail untuk mengutarakan atau menjawab semua pertanyaan itu. Anak-anak dengan kemampuan otak kanan ini lebih suka dengan soal-soal cerita, even itu matematika sekalipun. Jadi kalau anak Anda kesulitan mengerjakan soal matematika yang biasa, coba deh rubah soalnya dalam bentuk soal cerita. Saya yakin kalau dia anak otak kanan, dia akan jauh lebih yakin untuk mengerjakannya. Dia akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang umum pada anak-anak otak kanan adalah mereka sangat imajinatif. Itulah kenapa mereka cenderung lebih suka dengan gambar-gambar. Jadi kalau Anda ingin mereka mudah menangkap penjelasan Anda, bantu mereka dengan memberi penjelasan dengan menggunakan media gambar misalnya. Karena dia memiliki kemampuan spasial, ruang yang bagus. Coba Anda bisa bandingkan dengan anak Anda yang kebetulan otak kiri dengan anak otak kanan. Siapa yang lebih bisa menghafal nama tempat dengan baik? Jadi kalau ada 2 orang anak pergi ke satu tempat, biasanya yang menghafal dengan baik di suatu tempat kemudian adalah anak Anda yang justru yang otak kanan. Itu sesuatu yang mungkin jarang Anda lihat. Tapi kalau mau mudah, lihat saja pada kebiasaannya. Biasanya anak otak kanan ini kalau berpikir sering memandang ke langit-langit, sering memandang ke langit-langit, ke plafon, dan jadi mikir sambil bola matanya terputar-putar gitu ya. Itu yang paling mudah kelihatan. Dalam beberapa kasus lain juga, anak-anak otak kanan ini biasanya mengalami speech delay. Mereka agak terlambat bicara dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dan masih banyak sebenarnya karakteristik anak-anak dengan kemampuan otak kanan. Berikutnya ini yang paling penting buat ayah bunda, tentu pertanyaannya adalah, oke, apa yang harus dilakukan kalau anak kami memang ternyata otak kanan? Nah, saya ingin membagikan beberapa tips. Pertama adalah temukan minat anakmu. Hari ini sudah mudah.
Anda bisa menggunakan jasa profesional, praktisi psikologi atau psikolog. Di Manggarai pun Anda sudah bisa menghubungi kami untuk membuat asesmen minat dan bakat. Jadi stop sudah zaman-zaman kita dulu yang ikut maunya orang tua, gitu, ikut paksa ambisinya orang tua. Sekarang eranya Anda sudah tidak bisa memaksa anak. Kalau minatnya memang di matematika, jangan paksa dia meminati hal lain, kecuali atas kemauannya sendiri. Kalau anak punya kemampuan musikal dan ketertarikan yang luar biasa pada musik, jangan paksa dia harus menghafal rumus matematika biar ikut opanya atau ikut mamanya dan sebagainya. Karena anak dilahirkan dengan bakat dan minatnya sendiri. Yang kedua adalah, buat anak otak kanan, bergerak itu adalah berpikir. Jadi ketika Anda suruh dia duduk tenang, maka itu seperti Anda sedang melarang dia untuk berpikir. Jadi anak-anak otak kanan itu tidak bisa tenang di satu tempat. Beda dengan anak-anak otak kiri. Jadi itulah yang menyebabkan seringkali guru-guru akan mendeklar mereka sebagai anak yang nakal, tidak tenang, suka ganggu temannya, jalan-jalan di kelas. Karena itu tadi, mereka tidak cukup paham bahwa anak-anak otak kanan ini membutuhkan space yang cukup luas dan banyak untuk membantu proses berpikirnya. Yang berikutnya adalah, jika Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada anak otak kanan, jelaskan apa tujuannya. Tujuannya tentu tujuan jangka panjang, bukan tujuan jangka pendek. Kasih tahu dia kenapa dia harus tahu bagaimana memetakan posisi arah mata angin, misalnya. Apa gunanya di kehidupan nanti dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah dia tahu kenapa dia harus belajar hal ini. Dan soal-soal yang paling baik untuk bisa dikerjakan oleh anak otak kanan adalah soal-soal yang sifatnya project. Jadi berikanlah dia kesempatan untuk melakukan sendiri, melakukan observasi sendiri, dan mengajak orang lain seperti orang tua untuk bekerja sama dalam proyek itu. Jadi kalau Anda kebetulan guru yang mendengar materi saya ini, coba biasakan dia memberi penugasan-penugasan yang sifatnya proyek, supaya dia bisa mengerjakan itu di rumah bersama saudaranya atau orang tuanya. Karena dia orang yang sangat akomodatif untuk hal-hal begitu. Kabar baiknya adalah anak-anak otak kanan adalah anak-anak yang menyukai tantangan. Maka sesekali berikanlah dia tantangan dan berilah reward atau apresiasi untuk pencapaiannya. Bukan soal dia bisa sempurna menjadi 10, tapi apresiasi untuk pencapaian sekecil apapun. Karena anak-anak otak kanan, otak emosinya sangat dominan, itulah kenapa dia menjadi sangat sensitif. Jadi jaga betul perasaan anak Anda, karena kondisi emosionalnya akan mempengaruhi kemampuan belajarnya. Itu dia yang bisa saya bagikan terkait dengan anak-anak otak kanan. Saya tahu masih banyak hal yang mungkin ada di benak ayah bunda sekalian yang ingin ditanyakan. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, supaya bisa saya bahas pada episode selanjutnya. Seperti biasa, diceritakan oleh orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Salam Sanjiwa.